perlakuan wasit atau keputusan-keputusan wasit yang dirasakan mereka tidak adil. Jadi itulah potret, itulah gambaran wajah sepak bola kita. Mau Liga 1, Liga 2, Liga 3 kurang lebih benang merahnya sama. Non teknis semua. Dan kadang non teknis menggunakan aktor yang namanya wasit gitu loh. Sebetulnya ini sudah jadi rahasia umum. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel, masih bahas sepak bola Indonesia. Jadi di tengah-tengah sorotan fokus kepada Liga 1 yang penuh banyak kasus-kasus tentang katakanlah keputusan wasit yang kontroversial maupun juga tentang isu paling hangat Liga 1 diserang COVID-19, banyak pemain yang terpapar positif COVID, klub-klub mengalami kekurangan pemain karena banyak pemainnya yang terindikasi positif COVID lalu berimbas pada tim nasional yang gagal berangkat ke Piala AFF U23 di Kamboja. Liga 3 agak sedikit terabaikan. Bukan tidak terperhatikan, banyak orang yang masih memperhatikan. Karena bagaimanapun Liga 3 adalah bagian dari struktur sistem kompetisi sepak bola nasional. Terikat oleh azas sporting merit atau promosi degradasi dengan level Liga 2 dan Liga 1. Nah, kurang lebih kemarin tanggal 6 sampai 12 Februari itu babak tingkat nasional, babak 64 besar sudah bergulir, sudah selesai. Ini akan memasuki babak 32 besar per 16 Februari atau Rabu. Jadi Liga 3 sudah bergulir, cuma kelihatannya sudah mulai banyak tuh sorotan-sorotan kasus-kasus pertandingan. Yang menghebohkan tentu saja wasit yang dikejar-kejar, ditendang, dipukul, dikeroyok, dikerubungi di Malang ya. Nah, ini bukan perbuatan yang perbuatan yang patut, yang layak, jelas perbuatan yang salah. Hanya yang saya mau bilang bahwa kenapa hal seperti ini masih terjadi. Jadi saya nggak akan khusus membahas kenapa di Malang itu klub NZR Sumber Salim marang sampai akhirnya mengejar-ngejar wasit ketika di menit-menit akhir wasit memberikan tendangan penalti kepada lawannya Farmel FC misalnya. Bukan itunya buat saya. Saya mau ambil gambaran besarnya kenapa sih masih terjadi yang seperti ini di sepak bola kita. Sesuatu yang tidak pantas, yang barbar lah. Wasit dikejar-kejar, tunggang langgang, lari kayak udah nggak pantas deh liatnya. Dipukuli, ditendang gitu loh. Jadi yang saya tangkap adalah ini sepak bola kita hawanya, atmosfernya banyak dipenuhi oleh aroma non teknis. Jadi kalau para pelaku sepak bola ngerti tuh di Indonesia kalau bahas soal non teknis. Jadi untuk sebuah klub, sebuah tim mencapai keberhasilan itu nggak melulu soal teknis. Nggak melulu atau nggak bisa hanya mengandalkan semata-mata kualitas kumpulan pemain yang hebat, yang luar biasa bersama pelatih juga yang kualitas. Itu fakta di lapangan. Itu sudah jadi rahasia umum buat para pelaku sepak bola bahwa kendati pun timnya begitu superior, mereka selalu ada was-was apakah non teknisnya nanti yang akan berpengaruh. Nah, hal seperti itu, hawa seperti itu terasakan, diakui, dirasakan dan jadi rahasia umum di kalangan pelaku-pelaku sepak bola. Akhirnya apa? Jadi begitu memasuki lapangan itu sudah ada di belakang kepalanya. Di belakang kepalanya sudah ada kecurigaan, kekhawatiran, takut merasa dikerjai, takut bakal dikerjai, curiga dengan keputusan wasit bahwa ini keputusan yang mengerjai mereka. Maka akhirnya ketika emosi tidak terkontrol, terjadilah yang seperti terjadi di Malang. Wasit dikejar-kejar, ditendang, dipukul seperti maling dihakimi masa gitu kan ya. Dihakimi masa. Ini yang menyedihkan dari sepak bola kita karena ternyata itu tadi menurut saya hawanya, akarnya, ekosistemnya itu sangat dipengaruhi oleh isu yang namanya non teknis. Maka kalau kita mau bicara dari Liga 1, Liga 2, Liga 3, itu garis benang merahnya kurang lebih sama.
wasit yang keputusannya ngaco, wasit yang keputusannya kontroversi, wasit yang belaga gila. Kalau ada klub-klub yang marah, klub yang ngamuk karena merasa dikerjai wasit, merasa diperlakukan tidak adil. Dan itu bukan hanya terjadi di Malang kemarin, di grup-grup lain juga terjadi. Hanya memang yang bersuara kan ya ada 1-2 lah. Contohnya Perseman Manokwari di grup A itu juga mengungkapkan kekecewaannya, mengungkapkan kekesalannya. Ada pemain yang tidak disahkan menjelang pertandingan padahal di manajer meeting sudah disahkan. Lalu juga perlakuan wasit atau keputusan-keputusan wasit yang dirasakan mereka tidak adil. Jadi itulah potret, itulah gambaran wajah sepak bola kita. Mau Liga 1, Liga 2, Liga 3 kurang lebih benang merahnya sama. Non teknis semua, dan kadang non teknis menggunakan aktor yang namanya wasit gitu loh. Sebetulnya ini sudah jadi rahasia umum di kalangan mereka pun, hanya kadang kemudian terjadilah hal-hal yang di luar dugaan. Makanya kalau Anda perhatikan teman-teman Gocek Bung Toel, grup yang di Malang Liga 3 itu akhirnya diambil alih oleh PSSI. Ini kan lucu. PSSI menetapkan tuan rumah sebagai pelaksana di masing-masing grup. Itu ada 8 grup kemarin di babak 64 besar. Lalu ketika ada kejadian itu PSSI ambil alih. Artinya ada yang gak beres di sana kan. Makanya PSSI turun tangan. Padahal sebetulnya kalau kita bicara dalam koridor normal, PSSI hanya tinggal menghukum tuan rumah yang tidak bisa menjalankan pertandingan dengan baik, tidak bisa memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada perangkat pertandingan, wasit misalnya, maupun juga kepada tim yang bertanding. Sebetulnya Komdis harus bergerak dan tinggal melakukan itu, menghukum tuan rumah sebagai LOC, sebagai tuan rumah pertandingan grup itu yang gak bisa memberikan sebuah kenyamanan. Tetapi yang terjadi kan PSSI ambil alih. Nah inilah yang makin menguatkan aroma non teknis itu gitu loh. Jadi semualah pelaku-pelaku bola paham ini gitu loh. Jadi dalam sepak bola Indonesia itu rumusnya nggak cukup. Anda punya pemain yang hebat, Anda punya mengumpulkan pemain yang hebat, pelatih yang jempolan, tapi juga Anda harus ngurusi non teknisnya. Nah inilah yang kemudian membuat sepak bola kita jadi kisruh. Karena ributnya di belakang, karena yang menentukan di belakang bukan di lapangan, di balik layar, di balik lapangan. Itulah yang kemudian kita terjadi miris, sedih, memalukan melihat wasit dikejar-kejar kayak maling gitu loh. Dan itu gak akan berubah kalau selama atmosfernya, hawanya ya seperti ini. Non teknisnya itu sangat berperan. Ini pasti akan terulang lagi. Ini menyedihkan. Jadi inilah yang saya mau bagikan, keprihatinan, kesedihan saya melihat hal-hal yang memalukan terjadi, rentetannya hanya kadar bobotnya saja, gayanya saja yang berbeda, tetapi benang merahnya sama seperti itu, non teknis. Hanya di Liga 3 kemarin pecah tuh, meledak. Wasit yang dikejar-kejar serupa itu dan akhirnya lapor ke polisi. Ini juga bukan hal yang sehat dalam koridor sporting, dalam koridor sepak bola. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Ini juga bukan sesuatu yang karena itu tadi akarnya sebetulnya harus di ini. Karena banyak pemain, banyak official datang ke lapangan dengan back mind atau di belakang kepala sudah curiga. Jangan-jangan merasa dikerjai, khawatir dikerjai. Nah itu yang pada satu titik meledak, tidak terkontrol, akhirnya tidak manusiawi kelakuannya. Itulah teman-teman Gocek Bung Toel, isu sepak bola non teknis yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Semoga kita tetap pada prinsip jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.